Shalom, saudaraku yang kekasih, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian baik-baik dan sehat-sehat di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu yang baik-baik saja. Itulah salam dari Rasul Yohanes kepada jemaat pada waktu itu. Sadar atau tidak kita sadari, Bapak Ibu, kehidupan kita sehari-hari itu mempraktekkan iman atau percaya kita. Kita makan, kita minum, kita beristirahat. Lalu orang menyebut kita akan imun, kita akan sehat. Seperti apa itu? Kita tidak bisa tahu, tidak bisa melihat proses bagaimana makan, minum, tidur, dan melakukan segala sesuatu lalu kita menjadi sehat. Demikian juga pada waktu kita melakukan pekerjaan kita. Kita pergi, kita berangkat, pagi hari, sore kita pulang. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir, kira-kira nanti saya sampai enggak di tempat pekerjaan? Lalu apakah saya bisa pulang? Lalu kalau akhir bulan saya terima gaji enggak? Apakah Bapak Ibu berpikir itu? Tidak. Kita melakukan semua seperti biasa dan kita percaya bahwa itu semua yang sudah kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang membuat kita baik-baik. Demikian juga waktu kita menanam. Benih itu kita tidak tahu prosesnya bagaimana di dalam tanah, kita tidak melihat, tetapi benih itu bertumbuh. Ya. Demikian juga terhadap pemerintah. Hari ini BPJS naik, ya. Lalu BBM subsidi dihapus. Lalu apa yang terjadi? PPN, BM, barang mewah dihapus, Bapak Ibu. Sementara rakyat kecil merasa beban semakin bertambah, sementara mereka yang katakanlah ekonomi cukup, bebannya dikurangi. Lalu kita berpikir bagaimana? Wah, ini pemerintah seperti apa ini? Bapak Ibu, percaya saja. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Tapi mereka yang tahu, mereka yang mengerti, melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Itulah pemerintah kita. Bagaimana kalau sampai misalnya produksi mobil itu terhenti? Berapa investasi? Kerugian? Berapa, Bapak Ibu? Karyawan yang harus di-PHK. Itu semua menjadi perhatian pemerintah. Sehingga kalau hari ini pemerintah melakukan apa saja, percaya saja itu semua untuk kebaikan kita. Haleluya. Biar kita menyadari ini, sehingga apa yang ditulis di dalam kebenaran firman tentang Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tanpa iman seseorang tidak berkenan kepada Allah. Waktu dia berpaling kepada Allah, dia percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah akan memberi upah kepada kita. Jadi hidup ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Buktikan dulu baru aku percaya. Ternyata banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Kita minta bukti, tetapi di dalamnya kita melihat bagaimana Allah bekerja dan itu untuk kebaikan kita. Kita sampai di Mazmur pasal 22 dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka luput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kita percaya, kita berharap kepada Tuhan, kita meminta, kita berseru, kita berdoa. Tidak akan dipermalukan. Kita semua akan mendapatkan berkat upah yang dari surga. Hari ini bersama saya Ketua dari Satelit Immanuel, Bapak Venture. Selamat datang di AF, Mbala, dan Ibu Debbie, ya, jemaat di Immanuel Wiyum. Sebelum kita memulai, mari kita akan naikkan pujian dan kita akan berdoa. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Amin. Sebab tidak kau tinggalkan Haleluya. orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat Ya, malu. Yesus.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau Tuhan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh ada kembali di hadirat-Mu, Ya, menaikkan ucapan syukur kami. ya. Tuhan tolong ibadah HF saat ini kiranya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu yang menonton Tuhan. Tuhan tolong kami semua, dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sehat-sehat semua. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar Puji biasa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung dalam Host Family bersama dengan Gembala hari ini. Masih tetap semangat? Amin. Yes. Kalau tetap semangat pasti ada kesaksian nih. Ya, ada kesaksian. Mungkin dari Pak Vence atau Bu Dewi? Pak Vence, ya silakan. Baik. Jadi di tempat kami di Immanuel ada anak kaum muda, Iya. anak youth. Dia tahun lalu 2020 lulus kuliah, lulus dengan predikat cum laude. Dan anak muda ini juga aktif melayani, dia melayani, dan dia aktif juga di youth. Dia juga singer WL dan keluarga dia juga melayani. Dan puji Tuhan, si anak kaum muda ini dia punya ayat mas itu di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu. Dan dia hanya pegang itu. Dia lulus di saat pandemi, di saat orang malah kehilangan pekerjaan. Dia hanya cuman modal itu, Matius 6 ayat 33, bahwa dia percaya dia sudah melayani, bahwa dia mendahulukan Tuhan dan Tuhan akan beri. Dan puji Tuhan, dia selang kurang dari tidak terlalu lama, mungkin Mei dia sudah, Maret dia wisuda, Mei dia diterima kerja. Diterima kerja. Dan bahkan kemudian setelah beberapa waktu kemudian dia malah dapat, ya biasa mengirim lama ke beberapa lamaran, dapat tawaran di tempat lain yang lebih baik dan tidak terlalu jauh dari rumah. Sehingga ibaratnya Tuhan kasih double, sudah kerjaan lebih baik, tempat tinggal juga tidak jauh dari pekerjaan, dan dia menyaksikan bahwa yaitu dia percaya bahwa waktu dia mengutamakan Tuhan akan memberkati. Amin. Seperti itu. Dalam keadaan pandemi sekarang yang justru orang susah cari kerjaan malah dapat kerjaan ya. Wah, puji Tuhan, kalau Tuhan bekerja itu luar biasa. Mungkin dari Ibu Debbie silakan. Oke. Iya. Luar biasa ya Tuhan Yesus yang kita punya ini. Amin. Saya jujur aja, saya nggak bisa melukiskan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Kurang lebih 1 tahun saya mengalami kista ovarium. Yang tadinya awalnya periksa ke dokter itu, dokter tanya apakah gejalanya seperti ini, itu tidak ada sama sekali sama saya. Tapi pertama kali saya kontrol berobat,
pernyataan dokter seperti itu dan memang tidak ada gejala yang saya alami, saya nggak tahu ini penyakit dari mana, saya berdoa. Sampai di rumah saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya alami semua sakit ini, saya akan menerima, saya akan menjalani semua prosesnya, saya akan menikmati, saya bilang gitu. Karena seumur hidup saya baru kali ini saya mengalami sakit seperti ini, dan saya percaya dengan cara dan waktu Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan saya. Begitu. Dan itu yang selalu saya tanamkan di hati saya. Tuhan, aku percaya Engkau ada. Aku percaya Engkau tidak tinggalkan aku. Dan saya minta Tuhan, kalau boleh saya minta satu hal, saya tidak mau dioperasi. Nah, Januari tanggal 11 yang lalu itu keluar hasil CT scan kalau kista ovarium saya sudah menyebar sampai ke ginjal dan ke pembuluh darah. Tapi puji Tuhan Yesus, saya dengar kalimat itu dari dokter, tidak ada rasa khawatir dan takut sebesar apapun. Bahkan saya menerima apa yang dokter bilang, saya bilang, oh haleluya, puji Tuhan, dok terima kasih, saya bilang gitu. Dan yang saya bersyukur sekali, tetangga-tetangga atau saya bertemu orang, mereka bilang, oh sudah berapa bulan begitu ya, karena orang lihat saya seperti orang hamil. Tapi saya bilang, oh tidak, saya sedang sakit, saya bilang gitu. Orang itu bilang, luar biasa ya, saya dulu pernah sakit seperti ibu, tapi kenapa ibu kelihatan fresh sekali? Saya bilang, aduh haleluya Bu, karena ada Tuhan di dalam hati saya. Saya katakan seperti itu. Lalu ya saat saya berdoa saya bilang, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin saya bisa kuat seperti ini. Saya bilang gitu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan, karena Roh Kudus itu yang bisa membangun iman saya seperti ini. Dan keluarga saya juga, mereka bilang sama saya, Debbie kamu luar biasa. Mungkin orang lain tidak bisa menghadapi ini. Karena pastilah dari segi manusia ya, orang sakit pasti down atau bagaimana. Tapi puji Tuhan saya tidak merasakan tawar hati, saya tidak merasakan sedih, Tuhan kok saya begini, tidak. Tapi justru sebaliknya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya baru mengalami ini, sedangkan berkat Tuhan itu sudah terlalu banyak. Bagaimana saya mau mengeluh, saya bilang gitu, karena apa yang selama ini Tuhan kasih itu tidak bisa dibandingkan dengan hal yang saya alami saat ini, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu, walaupun ini sudah 1 tahun, saya sudah antrian untuk operasi di rumah sakit. Tapi antrian saya nomor 79, itu bisa jadi tahun depan, entah bulan kapan. Karena operasi di rumah sakit 1 bulan itu hanya ada 3 kali operasi gitu. Dan bulan Januari kemarin itu antrian ke-25. Bisa dibayangkan kan kalau saya 79 nomornya entah keberapa. Tapi Tuhan memang kasih cara lain. Tuhan dengar doa saya, Tuhan jawab doa saya. Saat ini saya sedang menjalani terapi, dan itu juga yang menangani dia seorang dokter gitu. Dan puji Tuhan, keluarga dan orang-orang di sekitar saya bilang bahwa kok sudah mulai turun ya, sudah mulai mengecil. Jujur Bu, tadi sampai segini besarnya, dan itu sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Jangankan beraktivitas, duduk pun saya merasakan lelah yang luar biasa. Tapi yaitu puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ya saudaraku semua, saya cuman mau melalui kesaksian saya ini, saya hanya mau mengingatkan bagi Anda, bagi saudara semua yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh apapun, yuk semangat. Harus kuat dalam Tuhan. Penyakit kita di mata Tuhan itu kecil. Satu hal yang kita harus yakini, walaupun kita tidak melihat, tapi kita harus percaya. Begitupun dengan saya bilang, Tuhan, secara manusia, fisik saya, perut saya masih besar, penyakit ini masih ada, tapi saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan sekarang terapi yang saya jalani ini adalah proses pemulihan dari Tuhan. Itu yang saya percaya. Itu kesaksian saya. Ya, memang kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, itu tidak ada yang tidak mungkin. Pasti Tuhan akan tolong ya. Bahkan dalam keadaan kita tidak melihat, sekalipun orang-orang tidak melihat, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja atas setiap pergumulan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya.
melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. saat ku tak melihat, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Lord, I will trust in you. 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 my heart will trust. Sekali lagi, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart 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 will Memang kalau kita tetap percaya sama Tuhan, segala perkara pasti Tuhan akan tolong ya. Amin. Mungkin ada tambahan kesaksian dari Pak Venja, Ya, silakan. Baik. Ada satu jemaat di Immanuel ini yang dia bekerja sebagai tenaga pemasaran untuk properti. Ya.
di saat pandemi ini, di saat semua ya ekonomi lesu, justru di saat-saat ini dia bisa memperoleh penghasilan yang tidak diduga-duga dari pekerjaannya. Karena suaminya juga bekerja, tapi karena terdampak karena pandemi ini, dan sehingga penghasilan dari suaminya menurun sangat jauh. Tapi memang ya kembali lagi, keluarga ini, ibu ini juga seorang yang melayani. Dia aktif di gereja, dia melayani sebagai singer juga, di HFJ juga aktif, dan satu hal yang dia sampaikan, dia hanya bisa mengucap syukur saja. Apa yang Tuhan sudah percayakan ke dia kerjakan sebaik-baiknya, dan dia sambil mengucap syukur, dia malah dia menyampaikan bahwa dia memaksakan diri untuk belajar bersyukur di saat situasi yang sulit, yang secara ekonomi dan semua orang mengalami begini sulit. Dia pun merasakan, tapi dia mau mengucap syukur dan belajar mengucap syukur. Dan puji Tuhan, dia bilang ada kadang-kadang masuk dana dari properti yang dia pasarkan, yang sudah lewat sekian waktu, yang dia sendiri sudah agak lupa, tiba-tiba transferan itu masuk, dan itu menghidupi keluarganya dengan bisa memelihara keluarganya. Bahkan di saat pandemi, di saat yang sulit ini, yang orang penghasilannya banyak justru berkurang, dia malah bisa punya penghasilan lebih yang bisa dia gunakan untuk renovasi rumah. Amin. Yang seharusnya itu yang bukan yang utama, tapi malah Tuhan memberkati dia bisa sedikit memperbaiki rumah yang supaya lebih baik lagi. Seperti itu pertolongan Tuhan. Percaya. Amin. Tugas orang percaya ya percaya ya. Jadi apa yang kita lakukan semuanya biar kita percaya kepada Tuhan saja, maka Tuhan yang akan bekerja. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Memang untuk pandemi, Bapak Ibu, semua orang percaya, orang tidak percaya mengalami yang sama. Inilah bedanya. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka apapun Bapak Ibu ya, apakah kita dalam situasi sulit seperti Ibu Debbie dengan sakit penyakitnya, atau dari saudara kita yang baru lulus, mungkin dia tidak berpikir dia akan secepat itu mendapat pekerjaan, apalagi pekerjaan yang terbaik. Itu semua bisa terjadi kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena situasi, kondisi tidak mempengaruhi. Bahkan yang paling buruk sekalipun, kita masih bisa punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat tema kita hari ini di Mazmur pasal 22 yang di ayat ke-6 tadi. Kepadamu mereka percaya. Bapak Ibu, waktu kita melihat Mazmur 22, maka sebenarnya Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat dia mengalami berbagai macam kesulitan. Nah, apa yang dia tulis ternyata ini menjadi sebuah nubuatan. Ya, apa yang dialami Daud ditulis menjadi sebuah mazmur, dan itu menjadi sebuah nubuatan bagi Tuhan Yesus. Mari kita akan melihat ayat 2, pasal 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini perkataan Tuhan Yesus saat di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Dan waktu kita melihat ayat yang ke-17 ya, lihat.
Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ya. Ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton aku, mereka memandangiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini peristiwa Tuhan Yesus, Bapak. Nah, di dalam situasi salib, di dalam situasi buruk, sulit, menderita, bagaimana iman percaya kita didasarkan. Nah, ini menjadi bagian pertama dari kisah salib. Tapi ternyata salib bukan berarti di kematian, di pekuburan, pemakaman. Tapi salib itu berakhir sampai kepada kebangkitan, sampai kepada Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi apa sebenarnya proses yang kita lihat? Maka di dalam ayat, mari kita akan melihat ayat yang ke-29. Di situ dikatakan, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang akan memerintah atas bangsa-bangsa. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa dari salib, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melihat kemuliaan, yaitu kebangkitan dan kenaikan Tuhan di surga yang akan menjadi pemerintah atas segala bangsa. Bapak Ibu, apa yang kita hadapi hari ini? Tuhan katakan, pikul salib dan ikut aku. Itu menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan Yesus alami, kita alami. Amin. Mungkin hari ini kita menderita dengan sakit penyakit, pekerjaan, beban rumah tangga dan sebagainya. Salib yang ada di dalam hidup kita bukan mendatangkan kematian, pemakaman dan selesai, tapi akan mendatangkan kebangkitan, kemuliaan yang itu mengatasi segala sesuatu. Nah, mari kita akan melihat di dalam WPDA kita juga ada di dalam Matius pasal 16. Nah, disinilah kisah Tuhan Yesus ya. Waktu kita melihat ayat yang ke-21, di situ temanya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ini berbicara tentang salib, bahwa Yesus akan disalib. Ya, kita baca ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu sudah disampaikan. Lalu ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi salib itu juga menjadi bagian hidup kita, Bapak Ibu. Bukan hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang dialami Yesus itu yang kita alami. Lalu sebenarnya bagaimana? Apa maksud Tuhan Yesus dengan salib? Salib berarti kita melepas segala sesuatu. Keinginan, hawa nafsu, duniawi, ego kita. Semua harus dilepas. Semua harus dimatikan di atas kayu salib. Disitulah kita akan masuk dalam hidup yang baru. Maka di dalam kita melihat pasal 17 ya. Kalau tadi Matius 16, 21, 24. Sekarang lihat ayat pasal 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu, pada akhirnya kita semua akan bangkit. Amin. Bangkit dari sakit penyakit, kita sehat. Bangkit daripada keterpurukan, kita akan menjadi kuat. Bangkit daripada kekacauan, kita akan bahagia bersama dengan Tuhan. Mari kita akan melihat
di dalam ayat yang ke-12, pasal 17 tadi, ayat 12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu murid-murid mengerti bahwa Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Apa yang Yesus alami, itu akan kita alami. Dan percayalah, dari salib dia akan membawa kita kepada kemuliaan. Nah, WP di ayat kita juga ada sampai di Keluaran, Bapak Ibu. Nah, mari kita akan melihat peristiwa Musa. Di dalam Keluaran 1 ayat 15, perintah Fir'aun untuk membunuh semua bayi-bayi bangsa Israel, bayi laki-laki, Bapak Ibu, itu terjadi. Dan apa, lihat, kita akan melihat ayat 15. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus membunuh. Ya, perhatikan, waktu anak itu lahir, jika anak itu laki-laki kamu harus membunuhnya, tetapi jika ia anak perempuan bolehlah ia hidup. Lihat ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dilakukan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Bapak Ibu, tahu situasi keadaan hari itu? Kalau mereka melawan Fir'aun, pasti mati. Dan bagaimana mereka bisa lari dari pengetahuan, monitoring Fir'aun tentang perintahnya? Tidak bisa, Bapak Ibu. Tapi ternyata dalam situasi yang sulit seperti itu, diperhadapkan, ya mungkin dia yang akan dibunuh oleh Fir'aun. Di situ dikatakan mereka takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi kebebasan, kelepasan, kemuliaan yang akan dia terima. Lihat ayat yang ke-20. Jawab, kita lihat ayat 19 dulu ya. Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka, lihat ayat 20, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Akhirnya, dari situasi yang sulit bagi mereka akan berhadapan dengan Fir'aun. Tekanan, beban yang begitu berat, waktu mereka takut akan Tuhan, Tuhan lepaskan. Bahkan Tuhan berkemurahan, berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Sekarang kita akan melihat Miriam, ya. Di dalam pasal yang kedua, Musa lahir dan harus dibunuh, Bapak, tapi disembunyikan oleh keluarga ini selama 3 bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah melakukan yang terbaik untuk Musa. Dan saatnya, waktu 3 bulan, sudah tidak mungkin disembunyikan lagi. Maka dia harus melepas Musa. Dibuat sebuah tempat, lalu Musa ditaruh di atasnya dan diarung di sungai Nil. Tapi Miriam mengikuti dari jauh. Dia sangat dekat dengan Musa, sekalipun dia baru berumur 3 bulan. Dan di situ ditulis Musa itu sangat cantik. Dia tampan, dia rupawan. Dia sayang kepada adiknya. Dia mengikuti. Dia tidak mau sesuatu terjadi dengan adiknya. Bapak Ibu bisa bayangkan, seperti apa kemampuan dia untuk bisa menyelamatkan Musa. Tapi inilah iman percayanya. Detik-detik terakhir dia harus mengarung, dia harus melepas. Entah dia tenggelam, entah dia dimakan oleh buaya dan sebagainya, itu resiko, Bapak Ibu. Tapi dia mengambil semuanya itu. Ini menjadi salib bagi Miriam. Tapi lihat ayat yang ke-9. Pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Luar biasa, Bapak Ibu. Ternyata Musa ditemukan oleh putri Fir'aun. Dan akhirnya Miriam menawarkan kalau ada seseorang yang bisa membantu menyusui. Dan apa yang terjadi? Kembalilah Musa kepada keluarganya.
disusui, dibesarkan, bahkan itu dibiayai oleh putri Fir'aun. Salib menjadi kemuliaan. Dan sebagai penutup Amsal 10 ayat yang ke-6. Kita melihat Bapak Ibu ayat ini. Berkat ada di atas kepala orang benar, orang percaya, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mari kita tetap percaya, sekalipun situasi, kondisi, salib begitu berat hari ini. Percayalah, salib akan berubah menjadi kemuliaan. Salib akan berjalan menuju kemuliaan. Salib bukan kematian, tapi salib kebangkitan dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di saat ku tak mengerti, di saat ku tak melihat, ku percaya berkat-Mu ada bagiku. Amin. Ku percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya Di saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi melampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan memberi jalan keluar kepada setiap kita. Asal kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Hari ini kita mau menyampaikan percaya kita di dalam doa-doa kita. Apa yang menjadi masalah kita, mari kita sampaikan. Karena itulah yang Tuhan mau. Waktu kita menyatakan kepada Allah, maka disitulah Tuhan akan datang dalam kemurahan dan kasih-Nya dan akan menolong kita. Hari ini kita akan berdoa. Dan bagi Bapak Ibu yang akan menghubungi kami, silahkan. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu. Dan khususnya hari ini dengan teman-teman dari satelit Immanuel, kita akan mendengar beban-beban kehidupan mereka dan kita juga akan mendoakan mereka. Silahkan. Ada 4 Pak. Yang pertama ya, Ibu Debbie Lasut yang Kita akan terus berdoa. Kemudian Pak Markus juga dan keluarganya yang masa Ya. pemulihan pasca sakitnya itu. Terus Pak Hadi yang kesehatannya tidak stabil setelah itu meninggal. Dan kemudian ada Ibu Sucing dan Bu Sri Palupi yang karena usia lanjut kesehatannya Ya. juga menurun sekali. Ya, baik. Dari kami juga ada data-data mengenai mereka yang
sudah menghubungi kami, yaitu Bapak Tony, anak Valfrid, anak Rafa, dan Ibu Eni. Kita juga akan berdoa untuk mereka. Sekali lagi kepada Bapak Ibu bisa menghubungi hotline kami. Dan juga sidang jemaat, kalau hari ini ada beban, ada masalah, ya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, letakkan tangan kiri kepada masalahmu. Kalau itu sakit penyakit, letakkan di sakit penyakitmu. Kalau itu beban masalah di dalam hidupmu, taruh itu di dadamu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan sebelum kita berdoa, sekali lagi kita akan naikkan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, aku percaya sekalipun aku tidak melihat. Percaya di saat ku tak mengerti, Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya Tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu tiada jadi terlampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu tiada terlampaui segala masalahku. Percaya lampaui segala masalahku. Percaya lampaui segala masalahku. Percaya tempat kami berteduh, pengharapan kami, dan Tuhan di atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan buat jalan keluar yang Tuhan nyatakan pada hari ini. Melalui iman percaya dan melalui hidup yang sulit, menderita, salib bagi setiap kami. Tuhan sedang membawa kami kepada kemuliaan. Kami bisa melihat kesembuhan, kami bisa melihat kemustahilan, mujizat yang Tuhan terjadi, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bagaimana yang sakit disembuhkan, bagaimana mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan tolong. Sungguh Tuhan, inilah jalan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini, kami tidak melihat masalah, penderitaan, beban, salib yang harus kami pikul. Tapi kami memandang kepada Tuhan. Kami memandang kepada Kristus yang menang atas maut, yang sudah menaklukkan, dan itu menjadi kemenangan bagi kami. Kalau Tuhan Yesus menang, kami pun menang, sebab kuasa itu diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, hari ini dalam otoritas Tuhan kami bersatu hati, kami bersama kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, khususnya Ibu Debbie hari ini yang hadir. Engkau tahu beban-beban dia Tuhan.
selama 1 tahun dia sudah mengidap penyakit ini. Tapi kami melihat ada kemajuan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Masa penantian sampai dia akan mendapatkan operasi nanti kami serahkan ke dalam tangan. Sehingga itu hanya finalisasi saja. Semua sudah kerjakan. Sehingga dokter hanya akan menyelesaikan. Dan dalam tangan Tuhan, Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan keluarga Pak Markus Tuhan. Seluruh keluarga ini terdampak, terinfeksi. Tapi hari ini kami melihat bagaimana Tuhan mulai memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Pandemi boleh dialami oleh semua. Tapi bagi anak Tuhan, kesembuhan disediakan oleh Tuhan. Kami menyerahkan Pak Hadi Tuhan di dalam masa tua. Di dalam masalah-masalah kesulitannya dia dengan kesehatan, ketidakstabilannya. Biar Tuhan tolong. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidupnya. Itulah yang membuat dia pada akhirnya tenang dan dia bisa menikmati hidup di masa tua dengan lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sucing dan Ibu Sri Palupi. Kembali Tuhan, dua ibu ini juga mengalami masa-masa tua, masa-masa sulit dengan merosotnya kondisi fisik mereka. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam situasi yang seperti itu ada penghiburan, ada pertolongan sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang menghubungi hotline kami, Bapak Tony Tuhan. Tuhan sudah jamah dia, pulihkan dia Tuhan, sebagaimana kehendak Tuhan. Kami sehat-sehat saja sebagai anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak Valfrid, untuk anak Rafa, dengan sakit penyakit mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Yang panas Tuhan akan turunkan, yang diare Tuhan akan stop, yang batuk pilek muntah Tuhan sembuhkan dia. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar semua ini dialami dan mereka melihat kebaikan Tuhan, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Untuk Ibu Eni Tuhan, di dalam beban-beban keluarga, Tuhan kami menyerahkan. Banyak hal masalah itu terjadi dalam hidup kami. Dan juga untuk sidang jemaat yang ada di rumah hari ini, yang sudah menaruh tangannya di atas beban masalah hidup mereka. Kami tidak bertemu, kami jauh, kami tidak bersama-sama. Tapi sebagaimana Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan juga hadir dimanapun sidang jemaat berada. Dan tangan Tuhan akan menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun beban masalah mereka, Tuhan selesaikan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tetap sama. Baik dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan kami tetap percaya, sekalipun kami harus menunggu waktu, pada akhirnya kemenangan akan diberikan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, Allah tahu, Allah mengerti, dan Allah peduli keadaanmu hari ini. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sidang jemaat sudah bergabung, Pak Gembala dalam House Family bersama Gembala hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat terus supaya kita boleh melayani Tuhan dengan lebih lagi. Salam dari kami buat jemaat di mana Bapak Ibu melayani sekalian semua. Terima kasih. Dan kami juga menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan House Family bersama dengan Gembala. Terima kasih sudah bergabung sampai saat ini, dan kami juga masih tetap membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, atau saudara yang ingin memberikan bantuan atau permohonan doa. Mari sampaikan kepada kami, jangan pernah berdoa sendiri, berdoa bersama dengan kami, dan lihat
kuasa Tuhan akan bekerja di dalam semuanya. Percaya bahwa ketika kita menyerahkan setiap permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam semuanya. Akhir kata, kami seluruh pelayan Tuhan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di House Family bersama dengan gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.